B. Kenaikan titik didih dilambangkan dengan delta TB. Titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap jenuh suatu cairan sama dengan tekanan atmosfer di sekitarnya. Kalau dia pada pelarut murni, air, maka titik didihnya adalah sebagai berikut. Perhatikan grafik berikut. Jika kita tarik garis ke bawah, maka titik didih pelarut adalah TB1. B adalah bahasa Inggris dari didih, boiling. Kalau di buku kalian menggunakan D karena dia didih. Tapi kebanyakan di beberapa buku menggunakan B, makanya Bapak lebih menggunakan yang sifatnya umum, yaitu B, boiling, titik didih. Sementara kalau di dalam pelarut tadi ditambahkan dengan zat terlarut, maka titik didihnya akan meningkat. Kita lambangkan dengan TB2, titik didih larutan. Selisih keduanya, selisih antara TB2 dengan TB1 ini, itulah yang disebut dengan delta TB. Jadi delta TB adalah TB2 dikurang TB1. TB2 ini adalah titik didih larutan. TB1 adalah titik didih pelarut. Seperti pada contoh sebelumnya, ketika merebus daun ubi, biasa ditambahkan garam di dalamnya. Tujuannya adalah untuk menaikkan titik didih larutan. Kalau air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, maka ketika ditambah zat terlarut, maka titik didihnya akan naik lebih dari 100 derajat Celcius. Sehingga ketika air sudah mencapai 100 derajat Celcius, daun ubi sudah masak, tapi dia belum mendidih. Karena di sana ditambahkan zat terlarut, maka akan naiklah titik didihnya. Yang seharusnya 100 derajat Celcius sudah mendidih, karena adanya zat terlarut, maka dia belum mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kenaikan titik didih berbanding lurus dengan kemolalan larutan. Dirumuskan secara matematis, delta TB itu sama dengan KB dikali M, molalitas. M itu sama dengan gram per mr dikali 1000 per P. Berarti delta TB sama dengan KB dikali gram per mr dikali 1000 per P. KB sama dengan tetapan kenaikan titik didih molal, derajat Celcius per molal. Sementara M adalah molalitas, GR adalah massa zat terlarut, MR adalah massa molekul zat terlarut, dan P adalah massa pelarutnya dalam satuan gram. Selanjutnya masuk pada penurunan titik beku, dilambangkan dengan delta TF. Kalau pada kenaikan titik didih dilambangkan dengan delta TB, B-nya adalah boiling, maka pada penurunan titik beku, F-nya itu adalah freezing, freezer kalau pada kulkas kalian, pendinginnya, pembekunya. Titik beku adalah suhu pada nilai tekanan tertentu saat terjadi perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Kalau pada pelarut murni, air akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Maka ketika dia ditambahi zat terlarut, maka pada suhu 0 derajat Celcius itu air belum membeku atau larutan tadi belum membeku. Kalau kita gambarkan dalam grafik, ini adalah titik beku pelarut. Di sini adalah titik triple, disebut dengan titik triple, yaitu titik di mana ketiga sifat ini berada. Di situ ada cairnya, di situ padatnya, dan di situ gasnya. Ini dalam kondisi yang tidak biasa. Umumnya ada di awan sana. Di awan sana itu dia disebut cair tidak, disebut gas juga tidak, disebut padat juga tidak. Pada bagian tertentu dia disebut dengan titik triple tadi. Jika titik beku tadi kita tarik ke bawah, maka ini adalah titik beku pelarut, kita lambangkan dengan TF1. Sementara untuk larutan, titik bekunya kita tarik garis ke bawah, kita lambangkan dengan TF2. Selisih di antara TF2 dengan TF1 itulah yang disebut dengan delta
TF atau penurunan titik beku. Kenapa penurunan? Karena nilainya lebih rendah. Jika suhu yang dibutuhkan untuk membekukan pelarut adalah 0 derajat Celcius, maka untuk larutan itu di bawah 0 derajat Celcius atau negatif. Delta TF sama dengan TF1 dikurang TF2, yaitu titik beku pelarut dikurang dengan titik beku larutan. Penurunan titik beku berbanding lurus dengan kemolaran, sama halnya dengan titik didih. Hanya lambangnya yang kita rubah. Kalau pada titik didih adalah delta TB, maka pada titik beku delta TF. Delta TF sama dengan KF dikali M. M sama dengan gram per mr dikali 1000 per P. Maka delta TF itu sama dengan KF kali gram per mr dikali 1000 per P. KF adalah tetapan penurunan titik beku molal, derajat Celcius per molal. Sementara M adalah molalitas. Gram sama dengan massa zat terlarut. Mr sama dengan massa molekul zat terlarut. Dan P sama dengan massa pelarut dalam satuan gram. Perhatikan contoh berikut. Tentukan titik didih dan titik beku larutan urea CONH2 2 kali sebanyak 30 gram dalam 500 gram air. Diketahui tetapan kenaikan titik didih air sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal dan tetapan penurunan titik beku air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal. Dan ARC sama dengan 12, N14, O16, H sama dengan 1. Baik, kita jawab. Diketahui tadi GR urea, massa ureanya adalah 30 dari sini. MR urea CONH2 2 kali sama dengan 60. Cara menghitungnya begini. Di dalam CONH2 2 kali itu ada C, ada O, ada N, dan ada H. C sama dengan 1. 1 itu karena C-nya ini cuma 1. Dikali 12. 12-nya dari sini. ARC. 1 kali 12 sama dengan 12. O sama dengan 1 karena O-nya cuma 1. Dikali 16. Dari sini 16. Sama dengan 16. N sama dengan 2. Dari sini N-nya ini dalam kurung dikali 2. Berarti N-nya ada 2. 2 kali 14, dari sini 14. H sama dengan 2 kali 2. Ini 2 kali 2 kali 1. Satunya dari sini sama dengan 4. Dijumlahkan dapat 60. Maka massa molekul relatif urea sama dengan 60. Massa pelarut P sama dengan 500. Yang ditanya adalah titik didih larutan TB2 dan titik beku larutan TF2. Delta TB itu sama dengan KB dikali gram per mr dikali 1000 per P. Delta TB sama dengan KB-nya tadi 0,52 dikali GR-nya dari zat terlarut 30 dikali dibagi mr sama dengan 60 dikali 1000 per P. P adalah pelarutnya 500. Maka diperoleh delta TB sama dengan 0,52 dikali 30 dibagi 60 sama dengan setengah. 1000 dibagi 500 adalah 2. Sehingga diperoleh delta TB sama dengan 0,52. Sebelumnya juga sudah dituliskan bahwa delta TB itu sama dengan TB2 dikurang TB1, yaitu titik didih larutan dikurang titik didih pelarut. Maka bisa kita tulis delta TB sama dengan TB2 kurang TB1. Delta TB-nya adalah 0,52. TB2-nya itu yang mau dicari. TB1-nya 100. Kenapa dia 100? Karena titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Maka ditulislah 100. 100 kita pindah ruaskan, maka akan menjadi 0,52 ditambah 100 sama dengan TB2. Sehingga diperoleh TB2 sama dengan 100,52 derajat Celcius. Berarti titik didih larutan adalah 100,52 derajat Celcius. Selanjutnya pada titik beku larutan.
Delta TF sama dengan KF kali GR per MR dikali 1000 per P. Delta TF sama dengan KF-nya 1,86, GR-nya 30, MR-nya 60, 30 per 60 dikali 1000 per P, P-nya 500. Maka diperoleh delta TF sama dengan 1,86 kali 30 per 60, 1 per 2, 1000 bagi 500 dapat 2. Maka diperoleh delta TF-nya adalah 1,86. Sebelumnya juga sudah dituliskan bahwa delta TF itu sama dengan TF1 dikurang TF2, yaitu titik beku pelarut dikurang titik beku larutan. Berarti kita bisa tuliskan delta TF sama dengan TF1 kurang TF2. Delta TF-nya 1,86, TF1-nya 0. Dari mana 0? Titik beku air itu adalah 0 derajat Celcius. Makanya 0 dikurang TF2, ini yang mau dicari. Kita pindah ruaskan, TF2-nya ke kiri, 1,86-nya ke kanan, menjadi TF2 sama dengan 0 dikurang 1,86, sehingga diperoleh TF2 sama dengan minus 1,86 derajat Celcius. Berarti titik beku larutan adalah minus 1,86 derajat Celcius. Masuk kita pada latihan yang kedua. Silahkan dikerjakan juga di buku catatan kalian. Untuk mempermudahnya silahkan dihentikan terlebih dahulu videonya, kemudian kalian catat soalnya dan dikerjakan di buku catatan.